Dari dulu aku nggak pernah yang ngebatasi yang namanya doa. Maksudnya kayak gimana sih? Misal kayak gini ya, kalian berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang yang sukses. Tapi kira-kira bisa nggak ya? Karena aku sekarang masih belum kerja nih. Karena aku masih mahasiswa, masih belum tahu juga nanti ke depannya kayak gimana. Pengalamanku tentang doa, ini ada sih di buku aku, udah aku bahas tentang doa di luar nalar. Dulu waktu aku masih SD, ternyata aku itu sudah mengamalkan ini, cuman aku nggak tahu kalau ini tuh doa, salah satu strategi doa yang keren banget kayak gitu efeknya. Salah satu doa yang sering aku bilang sama Allah kayak gini, ya Allah jadikan aku juara satu, tapi aku nggak mau nih juara satu di SD doang, aku pinginnya juara satu di SMP sama SMA, tapi kuliahnya nggak disebut. Dan yang terjadi apa? Aku beneran dong juara satu mulai dari kelas 4 SD sampai SMA. Cuman yang nggak juara satu terus, mesti di lingkaran satu 2 3 kayak gitu. Dan dari sini aku langsung mikir, ya Allah ternyata the power of doa di luar nalar itu kayak gini ya. Kalau menurut logika kayaknya nggak mungkin ya, karena di kelas 4 aku itu naik percobaan, jadi dicoba selama 3 bulan. Kalau selama 3 bulan aku masih belum bisa baca dan tulis, aku pasti turun di kelas 3 lagi. Tapi kenyataannya di kelas 4 aku malah peringkat 3 waktu itu. Dan kebiasaan si Ovi kecil tadi itu, nulis-nulis doa di luar nalar kayak gitu, itu kebawa sampai sekarang aku dewasa. Jadi setiap kali aku menginginkan sesuatu, nggak pernah aku bilang, nggak bakalan bisa, nggak bakalan mungkin. Sama halnya ketika aku kepingin umroh, aku nggak pernah bilang nggak bisa karena waktu itu memang lagi beneran nganggur gur-gur, nggak ada kerjaan sama sekali, tapi aku yakin suatu saat pasti diijabah sama Allah. Sama halnya lagi ketika aku minta sama Allah di umur segini, aku minta kerjanya tuh di rumah aja, tapi penghasilannya itu jauh lebih besar dari waktu aku kerja di kantor dulu. Dan alhamdulillah lagi-lagi diijabah sama Allah ya, meskipun itu nggak instan ya, bertahap dan nunggu beberapa tahun baru Allah kabulin. Dan kalau kalian tanya gimana sih kak agar yakin sama doa dan impian yang sudah kita langitkan? Nah, aku belajar di dua buku ini. Kalau yang pertama, Panduan Riyadhah with Love ini belajar tentang istiqomahnya, tentang disiplin riadohnya, dan mengubah mindsetnya aku belajar di Quranic Law of Attraction. Nah, ini part favorit di buku Quranic Law of Attraction ya. Jadi di sini kita belajar gimana caranya kita benar-benar yakin sama hajat yang sudah kita langitkan sama Allah. Buat teman-teman yang lagi mens, jangan bersedih karena masih banyak amalan yang bisa dilakukan ya. Ini versi aku, jadi setiap kali mens, aku tuh nggak baca Yasin Waqiah, tapi dengerin murotalnya. Terus amalan kedua, aku selalu baca istighfar sepanjang waktu, baca sholawat Jibril sepanjang waktu, jadi itu diselang-seling ya. Misal istighfar 5.000 kali, atau istighfar di pagi hari, terus sholawat Jibrilnya di sore sampai malam. Terus yang ketiga, nggak lupa juga sholawat pohon uang, Sajaratul Nukut, itu dibaca setelah Isya, seperti yang udah aku tulis di buku aku. Terus ada juga sedekah subuh ya pastinya. Ini dilakukan seperti biasa saat azan subuh, ya udah kita langsung aja sedekah subuh tanpa sholat. Dan yang terakhir aku juga baca ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Rozak ya Ghani ya Mugni, itu dibaca setelah azan biasanya. Dan aku juga banyak mempelajari buku-buku dan dengerin kajian. Kemarin aku sempat berdoa santai sama Allah minta uang 35 juta. Nggak tahu caranya kayak gimana, pokoknya aku minta aja sama Allah buat sesuatu kayak gitu kan. Ya aku kasih tahu lah alasannya apa, uangnya tuh mau buat apa. Kemudian aku jalanin Riyadhah seperti biasanya W40H, terus sholawat pohon uang, sedekah subuh, dan Riyadhah-Riyadhah yang ada di buku Riyadhah with Love ditambah sama amalan terbaru ya yang aku dawamin. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, ya Ghani, ya Muni, itu dari Habib Novel Alaidrus. Aku baca setelah sholat wajib 100 kali. Karena aku doanya santai, nggak terlalu dipikirin, mau dikabulin alhamdulillah, dikasih Allah 35 juta alhamdulillah, kalau nggak dikasih ya udah nggak apa-apa. Terus besoknya ya udah aku melakukan aktivitas seperti biasanya. Jualan ya jualan, terus buat konten, ya pokoknya kayak gitulah. Tapi kenapa aku tuh pingin banget mempromosikan produk affiliate kayak gitu, yang awalnya aku tuh males-malesan, kali ini nggak tahu kenapa kepingin aja. Akhirnya ya udah aku promosiin sih produk affiliate itu. Dan ternyata teman-teman, video yang aku buat itu FYP, dan produk affiliate yang aku promosiin
Tiba-tiba orderannya membludak dan itu hampir 500 orderan. Dan ini penjualannya. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi kepingin banget nih hajatnya dikabul, ya udah jangan terlalu dipikir, doanya yang santai aja, terserah Allah itu mau dikabulin atau enggak. Yang penting kita udah bilang sama Allah, kita udah berdoa dan kita melakukan riyadoh amalan-amalan lainnya yang wajibnya juga dibenerin. Dan kalaupun doa kita nanti di ACC sama Allah, gak usah dipikirin juga jalannya dari mana, pasti Allah ngasih ide yang mungkin itu jadi jalan rezekinya. Kak boleh tahu nggak sih cara riadonya itu gimana? Maksudnya hajat kita itu disebut setiap akan baca surat-suratnya atau gimana? Atau cukup sekali nih di awal mulai riado aja? Jadi caranya kurang lebih kayak gini ya Kak ya. Sebelum riado itu ada baiknya kita zikir dulu nih. Seperti istighfar, terus kita baca Al-Fatihah, pakai sholawat Jibril juga, jumlahnya bebas. Baru sebelum baca Yasin dan Al-Waqiahnya, aku tuh biasakan berdoa dulu. Contoh doanya kayak gini ya. Ya Allah, aku akan membaca surat Yasin dan Waqiah, semoga ini menjadi amalan ibadah yang berpahala dan menemaniku di akhirat kelak. Selain itu, ya Allah, aku mohon dengan syafaat dua surat ini, maka mudahkanlah. Nah, sebutkan nih hajatnya apa. Baru setelah itu kita ngaji ya, Yasin sama Al-Waqiahnya. Jadi doa untuk hajatnya itu setiap hari ya, setiap kali kita membaca Yasin dan Al-Waqiahnya. Yang masih belum paham bisa langsung komen. Apa sih penyebab kita nggak yakin sama doa kita sendiri? Seperti yang kita tahu ya, yang namanya nggak yakin itu pasti datang karena ya kita nggak percaya, ragu, terus khawatir, terus tanya-tanya. Emang iya ya beneran bakalan dikabul sama Allah? Atau cuman halu doang nih doaku? Ya terus gimana dong Kak, cara kita yakin kalau doa kita itu bakal dikabul sama Allah? Cara tersimpelnya adalah fokus. Ya kamu harus fokus sama hal yang kamu inginkan, hal yang kamu doakan, hal yang kamu ingin wujudin aja. Jangan buang energi kamu atau kamu terlalu fokus sama hal-hal yang malah nggak kamu inginkan. Misalnya kamu kepingin HP, karena HP kamu ini yang lama udah sering ngehang, sering mati kayak gitu ya, udah bolak-balik servis tapi ya nggak bener-bener. Nah tujuan kamu kan kepingin punya HP baru, tapi kamu lebih fokus ke masalah si HP yang lama ini. Kamunya lebih sering ngeluh, lebih fokus sama masalah si HP lama. Padahal tujuan utama kamu kan kepingin HP baru, malah itu nggak terpikirkan. Nah, kalau udah kayak gini, makin lama meskipun kamu sering berdoa, riadoh lewat jalur langit, kayak gitu ya, minta HP sama Allah, tapi karena kamu terlalu fokus sama hal yang nggak kamu inginkan, akhirnya ya keyakinan kamu tuh makin lama makin tipis. Yang namanya keyakinan itu memang harus dilatih tiap hari ya teman-teman, nggak bisa tiba-tiba muncul kayak gitu. Keyakinan sama iman tuh sama, jadi ada naik dan ada turun. Sekarang kita yakin, besoknya kita bisa jadi 50% yakinnya, makanya harus dilatih setiap hari. Buat teman-teman yang mau riadoh W40H tapi bingung caranya gimana, bisa langsung aja order buku RWL atau Riadoh with Love, karena di sini sudah aku ringkas ya caranya tuh seperti apa. Selain ada kalender 1 tahun ya riadoh, ini juga ada games riadohnya. Jadi insya Allah bakal nemenin teman-teman biar istiqomah riadoh terus nggak bosan juga riadohnya. Langsung aja ya ikut pre-ordernya sekarang karena pengiriman serentak di akhir bulan ini. Untuk link toko orange-nya bisa langsung aja cek link di bio aku. Teman-teman pernah nggak sih ngerasain keajaibannya magnet rezeki dengan cara ngasih uang sama orang tua di saat kita bokeh? Kalau situasinya kamu lagi banyak duit atau abis gajian dapat bonusan dari kantor mah, terus ngasih orang tua itu udah biasa ya. Coba pas kamu beneran lagi bokeh, tanggal tua kayak gitu, terus orderan turun, misal yang bisnis, atau lagi sepi job, terus tiba-tiba kita ngasih sama orang tua. Nah ini nih yang sering aku praktekin ya, kalau lagi penjualan aku turun, terus uang AdSense misalnya nggak sesuai dengan target kayak gitu, aku mesti tanyain sama orang tua aku, kira-kira butuh apa nih? Intinya di sini kamu jangan kebanyakan mikir berapapun orang tua yang butuh kayak gitu ya, selama kita masih ada uangnya meskipun kita bokeh, udah keluarin aja. Kayak kemarin penjualanku kan sepi. Terus aku tahu kalau ibuku tuh lagi butuh barang, tapi beliau masih belum bisa beli. Ya udah, aku tanpa mikir panjang, langsung aku beliin, terus aku kirim ke rumah. Harusnya logikanya ya, kalau uang udah diambil atau dibeliin sesuatu, pastinya berkurang kan?
Tapi asli ini enggak teman-teman. Iya sih memang orderanku sepi, tapi Allah ngasih rezekinya di tempat yang lain. Dan dari pintu situ, aku dapetin rezeki sesuai dengan yang udah aku keluarin, bahkan lebih dari itu. Finally, ya uang rekening di tabungan aku bukannya tambah berkurang, malah bertambah dari yang sebelumnya. Ya pas aku ngeluarin uang, aku cuman mikir kayak gini, buat apa sih? Kayak kalau seandainya orang tua kita masih ngutang sana sini, ngapain sih punya tabungan banyak tapi orang tua masih susah, masih cari pinjaman sana sini. Ya udah, aku nggak berpikir panjang, aku keluarin, ya gampang aja kayak gitu. Aku keluarin terus nggak aku pikir lagi uangnya. Dan timbal baliknya Allah ngasih rezekinya juga kayak gampang gitu, kayak ya udah ada aja. Aku pernah sih dengar kata dari siapa ya, lupa. Intinya kayak gini, kalau kamu kepingin diamanahkan kekayaan yang banyak sama Allah, jadi kamu harus mempersiapkan diri dari sekarang. Misalnya, contoh kecilnya kayak tadi, kamu bokek, tapi kamu mikirnya kamu nggak bokek. Ya udah, aku punya uang, aku bisa bantu orang tua, aku bisa sedekah lebih banyak. Seperti halnya keran ya, kalau seandainya tutup kerannya kita buka ya, uangnya kita buka dengan sedekah, kita keluarkan dengan sedekah, maka airnya akan mengucur deras. Teman-teman yang sudah mempraktekkan ini ya, ngasih uang sama orang tua di waktu bokek, keren banget. Tapi buat teman-teman yang masih belum, cobain ya, atau kalian bisa juga riado sedekah pakai celengan kayak gini, dimasukin ke sini ya tiap bulan. Ini juga ada tabelnya selama 40 hari. Nanti bisa kamu sedekahkan sama orang tua. Kadang nggak percaya dengan apa yang terjadi sama mereka. Sepertinya sangat mudah sekali ya doa mereka itu terkabul. Tapi kenapa? Aku tuh sulit banget dikabulkan. Kamu tahu nggak salah satu penyebab doa itu sulit dikabulkan apa? Bukan cuma dosa yang menumpuk, tapi kamunya nggak yakin. Di mulut kamu berdoa, ya Allah, lunaskanlah hutang hamba. Tapi di hati, mana mungkin? Karena aku nggak kerja. Seperti yang kita tahu ya, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kita berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang kaya. Tapi dalam hati, mana mungkin jadi orang kaya. Sekarang aja aku masih belum dapat kerjaan, belum juga dipanggil kerja. Jadi kalau kamu mau, riadoh kamu berhasil, ya, dan doa-doa semuanya diijabah, kamu harus yakin dulu nih, hati, pikiran, sama doa itu harus satu tujuan. Harus yakin dan harus sinkron. Percuma kamu berdoa ini itu, ya, sampai melepuh pun, tapi kalau kamu nggak percaya, ya nggak bakalan terjadi. Makanya di sini gunanya riadoh. Riadoh itu agar memupuk keyakinan kita sama Allah. Agar kita selalu yakin dengan apa yang kita minta sama Allah. Semakin konsisten kita riadohnya, ya, Allah itu akan melembutkan hati kita yang awalnya kita nggak yakin, setengah yakin, kemudian benar-benar yakin. Karena keyakinan itu udah dibantu sama Allah. Buat teman-teman yang mau riadoh W40H, bisa langsung aja beli buku RWL. Ini sangat benar-benar membantu agar kita konsisten riadohnya. Cara ordernya juga gampang, bisa langsung aja klik keranjang kuning, atau kalau memang nggak ada bisa langsung PO ya di admin Syam Kreatif Desain, linknya ada di bio. Jadi fungsi buku dari RWL atau Riado with Love ini tuh ngebantu teman-teman semua yang mau memulai Riado W40H dan Riado Jalur Langit lainnya. Di sini juga ada amalan-amalan Asmaul Husna yang biasanya aku amalin setiap harinya, jadi teman-teman tinggal contek aja. Dan ada kalender 1 tahunnya nih yang terpenting. Jadi setiap kali selesai Riado W40H, teman-teman bisa langsung absen di sini. Alhamdulillah sejak ada buku panduan Riado with Love ini, Riado itu jadi menyenangkan buat aku, jadi bisa absen kapanpun dan gak ada orang yang tahu dan mudah dibawa kemana-mana. Bukunya full color dan ada quotes booster penyemangat saat mulai males nih riadohnya. Menariknya lagi di sini tuh dirangkum jelas tentang apa sih W40H, sholawat pohon uang, sedekah subuh, cara nikung doa, dan doa di luar nalar. Jadi cocok nih buat teman-teman yang mau mulai riado. Free celengan sedekah juga ya.